Tema firmanya tentang apa? Ayo, tentang apa? Ada yang tahu? Tentang tembok Yeriko. Yosua mengelilingi tembok Yeriko, dan tembok Yeriko yang sebesar itu hancur selama 7 hari ketika mereka mengelilingi dengan meniup trompet. Wah, dahsyat ya Tuhan kita ya. Nah, minggu kemarin itu kita kan juga sudah merayakan apa? 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia. Ada Hayden yang nyanyi Indonesia Raya, ada Sally yang nyanyi 17 Agustus, ada yang pada pakai bendera-bendera tuh di pipinya, kayak Madeline, kayak Joel. Wih, keren-keren ya, pada semangat ya. Nah, minggu ini firmannya tentang Daud dan Goliat. Ada yang pernah dengar gak cerita tentang Daud dan Goliat? Goliat loh, yang badannya besar sekali. Sedangkan Daud badannya tuh kecil, jauh banget dengan Goliat. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu nggak? Ketika Daud melawan Goliat, Daud menang apa enggak? Ayo, siapa yang tahu? Nah, penasaran kan? Yuk, kita nonton firmannya sama-sama ya. Udah pada ready? Oke, Kega Warrior, let's go! Daud dan Goliat. Inilah cerita tentang pertempuran antara Daud dan Goliat, adik-adik. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah pengembala, yang berarti dia menghabiskan waktunya di padang bersama kawanan domba. Sementara itu, para saudara-saudara dan bangsa Israel sedang bersiap berhadapan dengan bangsa Filistin yang punyai tentara yang kuat dalam pertempuran. Suatu hari, Daud berkunjung ke saudara-saudaranya dengan mengantarkan makanan kesukaan mereka. Namun, saudara-saudaranya meminta Daud untuk ikut bertempur bersama mereka daripada harus menjadi penggembala domba. Di sini, hati Daud tergerak dan ingin membantu mereka. Lalu, saat Daud berada di sana, datanglah raksasa dari Filistin bertinggi 2,7 meter. Dengan mengenakan helm, baju perang, dan membawa pedang. Namanya adalah Goliat. Dari rupanya, ia pasti adalah pemenangnya. Lalu Goliat berkata dan menunggu 40 hari terakhir dengan mengatakan, "Berikan aku prajuritmu dan biarkan kami bertarung." Namun, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani melawannya, bahkan sang raja sekalipun. Daud tidak suka raksasa itu mengintimidasi bangsa Israel, karena Daud tahu Tuhan sangat menyertai Israel. Setelah itu, Daud bertemu raja. Meskipun dia bukanlah seorang prajurit, dia berkata kepada raja, "Aku akan bertarung melawan raksasa Filistin itu." Meskipun raja bimbang, Daud masih muda dan bertubuh kecil, tapi punya semangat yang besar. Tapi Daud pun tidak mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia percaya Tuhan akan bersamanya. "Tuhan akan menyelamatkanku dari orang Filistin itu." Raja berharap keyakinan Daud itu benar. Lalu Daud mencoba baju perangnya, tapi tidak ada satupun yang muat, sehingga ia memutuskan untuk tidak memakainya sebagai bentuk keyakinannya kepada pertolongan Tuhan. Sebelum bertarung, ia mengambil sekitar 5 buah batu dari sungai yang akan dia gunakan untuk ketapelnya. Lalu dia maju ke medan perang dan berhadapan dengan raksasa Goliat. Goliat geram melihat penampilan Daud dan berkata, "Apakah engkau meremehkanku sehingga engkau berhadapan denganku hanya bermodal ketapel itu? Apakah engkau tidak takut terhadapku, hai anak muda?" Daud mungkin terlihat terpojok, tapi dia sangat berani. Bahkan ketika dia menjaga kawanan domba dari beruang dan singa, Tuhan selalu menyertai dia, dan dia pun yakin sekarang bangsa Israel juga disertai oleh Tuhan. Lalu Daud berkata, "Engkau datang dengan pedang, tapi aku datang membawa nama Tuhan." Daud mencoba menjelaskan kepada Goliat bahwa Tuhan lebih kuat dari siapapun. Dia pun bersumpah akan mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan, sehingga membuat raksasa itu semakin geram kepadanya. Daud menaruh sebuah batu ke dalam ketapelnya, lalu memutar-mutar ketapelnya dengan kencang dan melemparkannya tepat ke dahi Goliat. Sebelum Goliat sempat mengayunkan pedangnya, sehingga membuat Goliat terjatuh ke tanah. Bangsa Filistin tak ada yang percaya, adik-adik. Goliat bisa terkalahkan, hingga membuat mereka lari tunggang langgang, adik-adik. Bangsa Israel pun berseru atas kemenangan mereka.
Tuhan memakai Daud meskipun dia masih muda untuk menyelamatkan bangsanya. Itulah ceritanya adik-adik. Seru kan? Keren ya, walaupun masih kecil, tapi Daud sangat dipakai Tuhan. Daud disertai Tuhan. Siapa yang mau seperti Daud? Hayo, keren ya. Nah, gimana firmannya adik-adik? Seru ya? Bagus ya? Ternyata Daud yang menang. Walaupun Daud badannya lebih kecil daripada Goliat, jauh beda ya. Goliatnya gede banget ya, tinggi, besar. Tapi Daud yang menang dengan sebuah ketapel, dengan sebuah batu yang dilontarkan dengan ketapel mengenai pelipisnya Goliat. Dan ketika itu juga Goliat ambruk. Keren ya? Nah, Daud itu adalah anak dari Isai, seorang dari Efrata. Daud itu padahal adalah anak yang paling bungsu loh dari 8 bersaudara. Sedangkan saudara-saudaranya itu adalah tentara-tentara Israel. Daud itu hanya seorang gembala. Tiap hari tugasnya hanya mengembalakan domba. Dan tapi ya, Daud itu pemberani. Dia bisa melawan dan mengalahkan singa dan beruang ketika singa dan beruang berusaha menerkam domba-dombanya. Keren ya, Daud pun sangat dikasihi oleh Raja Saul. Nah, dari firman kali ini adik-adik, kita belajar bahwa apa? Daud itu orang yang sederhana. Daud itu orang yang pemberani. Yang ketiga, Daud sangat taat sama ayahnya. Yang keempat, Daud itu sangat tunduk sama Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan selalu menolong Daud kapanpun itu. Wah, luar biasa ya. Dan kita juga belajar adik-adik. Dalam firman ini kita belajar sifat dan karakter Tuhan. Tuhan yang apa yang pertama? Tuhan yang penyelamat. Kedua, Tuhan yang memampukan kita. Ketiga, Tuhan yang selalu menyertai kita, menolong kita. Yang keempat, Tuhan yang selalu menang. Gak ada yang bisa nandingin Tuhan. Mau badannya sebesar Goliat kek, gak ada yang bisa. Tuhan yang lebih kuat dari siapapun. Nah, jadi kakak mau ajarin adik-adik nih, ketika adik-adik takut atau lagi sedang khawatir nih sama PR nih di sekolah. Wah, adik-adik inget ya, adik-adik punya siapa? Punya Tuhan. Gak ada apa tadi kakak bilang apa? Gak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Jika Tuhan di pihak adik-adik, maka adik-adik adalah pemenangnya. Adik-adik bisa menang dari setiap masalah adik-adik, dari setiap ketakutan adik-adik. Bukan sebuah alatnya, bukan siapa kita, meskipun kita masih kecil, meskipun kita lemah, meskipun musuh kita lebih besar. Tapi ketika Tuhan di pihak kita, wow, kita pun bisa menang seperti Daud. Ya, keren ya? Oke, ingat ya, taat sama siapa? Papi mami. Jadi anak yang nurut kayak Daud. Yang kalau misalnya diajak kega online atau nanti kega di gereja setelah situasi sudah membaik, harus nurut, harus semangat. Oke? Oke. Tuhan selalu menyertai adik-adik, Tuhan selalu memberkati adik-adik. Tuhan itu sahabat adik-adik. Gak ada yang bisa menandingi kuasa